diminta saya maju pertama, 7 pertemuan, nanti yang sisanya dengan beliau. Maka nanti yang belum presentasi bisa lanjut ke Romo Dhafir, termasuk yang sudah nanti kalau tidak ada tugas lain dari beliau berarti dipresentasikan ulang ke beliau dengan hasil yang mungkin sudah disempurnakan gitu ya. Ya, Prof. Baik, untuk hari ini marilah kita awali. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini berarti kita akan mendiskusikan materi yang tadi di-share sama Bu Rusmini ya. Inovasi dalam bidang kehumasan atau humas dan marketing. Baik, ini kita nanti akan bahas bersama-sama secara teoritis maupun bagaimana studi kasus yang ini diangkat di mana ini SMP IT Al-Huda ya, Wonogiri. Baik, ini yang dikirim artikel ya tadi sudah saya lihat-lihat juga ini. Silakan Bu Rusmini, kita akan memulai diskusi dulu. Nanti sambil berjalan saya juga tak lihat lagi ini artikelnya apa yang masih perlu diberi masukan terkait artikel ini. Kemudian nanti dari sisi konten yaitu kaitan dengan manajemen humas dan marketing. Silakan Bu Rusmini diawali dan nanti langsung berdiskusi dengan teman-teman. Baik, Prof. Sudah kelihatan, teman-teman? Ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Imam Ma'ruf, selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi manajemen, kemudian teman-teman semua, mahasiswa program doktoral MPI UIN Raden Mas Said Surakarta yang saya banggakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, tadi sejak 6:30 ya, on cam untuk yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif tidak tahu ya kelasnya jam berapa, tapi tadi kita semua alhamdulillah sejak 6:30 masih bisa bertahan dan dalam keadaan sehat. Semoga begitu seterusnya begitu. Baik, Prof. Saya tadi mencoba untuk mengirim PPT saya, cuman masih kesulitan. Ini kenapa ya sinyalnya ya? Jadi saya pakai ini dulu, nanti saya susulkan untuk PPT saya, J. Eh, saya mengambil judul ini inovasi kehumasan dan marketing sebagaimana dalam pembagian itu saya mendapat tema ini, kemudian saya tertarik untuk sebenarnya ingin membuat judul yang menarik begitu, cuma kemudian yaudah deh gitu ya. Bismillah ya, kunci bertahan dan berkembang di tengah persaingan sebagaimana yang apa namanya kami sebagaimana yang terjadi di sekolah kami begitu ya. Kenapa saya memilih SMP IT Al-Huda Wonogiri begitu karena memang eh, SMP IT Al-Huda Wonogiri ini satu-satunya sekolah swasta di Kabupaten Wonogiri dengan siswa terbanyak begitu ya. Dan untuk kalangan menengah ke atas untuk Kabupaten Wonogiri kebetulan 3 tahun ini karena banyaknya masukan beberapa orang tua yang kepengen juga anaknya ke IT tetapi kesulitan dari sisi biaya, maka kami membuka program baru yaitu Full Day School di mana eh, anak-anak bisa pulang
pada asar begitu dan tidak mondok, tidak tinggal di asrama dan lain sebagainya sehingga 3 tahun ini kami juga menyasar untuk menengah ke bawah begitu, Pak. Baik, yang pertama untuk pendahuluan begitu sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan lembaga pendidikan Islam khususnya sekolah Islam terpadu mengalami pertumbuhan yang signifikan begitu. Kebetulan di kami satu lokasi dengan SMA begitu ya. SMP dan SMA sekitar 800 siswa, kemudian eh, kira-kira 5 kilometer dari sekolah kami begitu ya. Di situ ada SD dengan jumlah siswa SDIT itu sekitar hampir 1.000, Prof. Gitu. Baik, sekolah Islam terpadu menghadapi tantangan yang besar untuk terus berinovasi karena di Kabupaten Wonogiri sekarang ini banyak sekolah baik madrasah maupun sekolah swasta yang kemudian eh, memperkuat branding juga begitu. Kenapa ini saya mengambil tema ini ya? Pentingnya eh, apa namanya humas dan marketing untuk mempertahankan sekolah kami seperti itu. Kemudian pentingnya manajemen humas atau pentingnya marketing begitu ya untuk dilakukan di SMP IT Al-Huda begitu karena berfungsi sebagai komunikasi atau pengikat antar organisasi publik ya atau masyarakat yang bersifat komersil maupun organisasi begitu ya. Meskipun sekolah tentunya tidak terlepas dalam masyarakat sehingga sekolah ini akan berkembang secara maksimal jika mendapat partisipasi dari masyarakat luas begitu. Oleh karena itu dengan adanya hubungan masyarakat atau inovasi kehumasan yang kami lakukan, kami berharap bahwa eh, kami akan semakin berkembang dan semakin baik begitu. Untuk ini saya langsung mencoba untuk saya tulis di artikel, mudah-mudahan nanti bisa dikoreksi oleh Prof. Begitu. Kemudian untuk hasil dan pembahasan yang saya tuliskan di sini, bahwa manajemen kehumasan berfungsi sebagai sarana strategis untuk membangun komunikasi yang efektif antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Jadi humas ini bukan hanya sebagai tempat menyampaikan informasi saja, tetapi bagaimana kita menciptakan citra positif sekolah, kemudian membangun kepercayaan publik serta menjembatani hubungan lembaga pendidikan dengan lingkungannya. Ya. Menurut Katlib Center dan PUM 2013. Selain itu, kehumasan dan marketing dalam pendidikan Islam berperan penting dalam memperkenalkan keunggulan lembaga sekaligus membangun diferensiasi di tengah persaingan sekolah. Marketing pendidikan tidak semata hanya promosi, tetapi juga proses strategi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, kemudian merancang pendidikan yang sesuai dan mengkomunikasikan nilai tambah sekolah secara efektif. Penelitian dari Hemsley dan Brown 2015 menunjukkan bahwa pemasaran pendidikan yang tepat mampu meningkatkan jumlah pendaftar, loyalitas orang tua, dan memperkuat brand image sekolah Islam sehingga mampu bertahan dalam persaingan global. Itu kenapa salah satunya kenapa jika kakaknya itu sekolah di tempat kami, gitu, biasanya adik-adiknya juga sekolah di tempat kami karena memang kita mendapat apa namanya orang tua yang loyal gitu di sekolah kami gitu. Kemudian masih di pembahasan bahwa keberhasilan proses marketing dapat dilihat dari unsur identifikasi dan segmentasi pasar, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, gitu ya, bahwa tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli dan konsumen secara terpisah. Ya, ini juga berlaku di sekolah, begitu ya, bahwa tadi kalau kemarin di presentasinya Pak Ihsan itu di targetnya ada
tempat kami begitu. Yang pertama tadi identifikasi dan segmentasi pasar eh, dalam mencapai proses keberhasilan marketing. Kemudian yang kedua target gitu ya. Tindakan manajemen pasar yang akan dimasuki dalam tahapan ini perlu penelitian pasar pendidikan untuk mengetahui berapa pasar yang akan dihadapi. Gitu. Kemudian positioning yaitu penetapan posisi pasar dengan tujuan untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen. Jadi kayak brand image begitu ya. Kalau pengen anaknya menghafal Al-Quran, kemudian eh, digital smart class begitu ya, yang IT, maka kalau tingkat SMP maka ke tempat kami seperti itu. Alumni maupun adalah wali murid tahun-tahun sebelumnya kita buat forum namanya Al-Huda Quran Center gitu ya. Awalnya itu untuk mewadahi orang tua yang ingin belajar membaca Al-Quran, tapi kemudian berlanjut pengajian umum dan forum alumni wali murid sampai sekarang sebagai sarana untuk publikasi dan dari mereka juga eh, kami apa namanya terbantu untuk promosi sekolah seperti itu. Kemudian juga sebagai pusat promosi dan branding resmi kami bisa dilihat. Kemudian di sekolah kami memang menetapkan responsif service di mana kami merespon kebutuhan pelanggan atau lebih tepatnya wali murid begitu ya, tidak boleh ngongko begitu ya, harus cerdas dan setiap aktivitas Humas menekankan transparansi, amanah dan nilai ukhuwah ya. Informasi disampaikan dengan bahasa yang santun dan religius ya. Mungkin kalau kita semua itu di sekolah itu ya, kalau ada grup wali ya enggak protes ya seperti itu gitu. Bagaimana kita menjawab itu dengan bahasa yang baik tanpa terpancing gitu. Terkadang hanya urusan mau piknik saja ribetnya minta ampun gitu. Kemudian Humas kolaboratif berbasis wali dan alumni ya. Sekolah membangun alumni network for branding dengan menghadirkan testimoni alumni yang sukses, kemudian juga melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar sekolah dalam kegiatan besar seperti wisuda tahfidz, peringatan hari besar, kemudian milad silaturahim ke sekolah gitu ya. Kemudian inovasi kehumasan atau yang disebut kalau kami sebut namanya experience class begitu, Prof. Di SMP IT Al-Huda Wonogiri di mana kami mendatangkan siswa SD, kami menawarkan ke sekolah-sekolah experience class itu mendatangkan siswa SD untuk belajar sehari di sekolah kami begitu ya. Ini contohnya seperti di gambar begitu ya. Dapat meningkatkan branding sekolah SMP IT, di antaranya SMP IT dikenal dengan program tahfidz Al-Qur'an. Mereka belajar duduk bareng dengan guru masing-masing dari mereka masuk ke kelas digital smart class, masuk ke kelas-kelas, kemudian mungkin ya sebagaimana biasanya juga gitu ya. Kemudian mereka juga karena di tempat kami ada program unggulan ekstra robotika, maka juga mereka
mencoba untuk bermain robotik gitu kayak gini dengan itu tutorialnya oleh kakak tingkat seperti itu. Kemudian juga kami sampaikan beberapa kegiatan eh, yang menarik ya, seperti leadership camp, Quran camp dan lain sebagainya. Kami tayangkan sehingga mereka tertarik untuk ikut bergabung bersama kami. Ya, yang jelas sejak jam 7.15 sampai dengan jam 15 itu mereka akan mendapat pembelajaran apa saja di sekolah kami begitu. Dan ini sudah efektif ya. 3 tahun ini kami lakukan dan alhamdulillah ya eh, lebih dari 50% kalau yang dari SDIT itu ke tempat kami begitu sekolahnya. Kemudian promosi digital ya, menggunakan media sosial dan konten kreatif di media sosial seperti tadi testimoni alumni, kemudian liputan kegiatan yang ketika kegiatan itu dilakukan maka saat itu juga orang tua bisa menyaksikan setelah selesai kegiatan begitu "Oh, anakku ikut kegiatan ini seperti itu. Hingga virtual school tour untuk menjangkau masyarakat lebih luas ya. Eh, calon orang tua wali bisa melihat di YouTube kami seperti itu kegiatan di sekolah kami. Kemudian diferensiasi program. Selain akademik, sekolah juga menawarkan program camp Quran untuk yang full day school karena memang pertemuan dengan guru tahfidnya tidak begitu banyak masuk di jam KPM, maka ada camp Quran bagi kelas full day school di sebulan sekali. Kemudian ada leadership camp, itu 1 semester 1 kali untuk semua siswa, kita kegiatan di luar. Al-Huda Expo juga sebagai sarana kami dalam rangka marketing, di mana kami mengundang seluruh SD untuk lomba, ya, lomba dan menyaksikan kegiatan-kegiatan dan pameran keunggulan SMP IT Al-Huda Wonogiri di sekolah kami begitu ya. Lombanya ya futsal, ya tahfidz, ya pidato, ya lari seperti itu. Jadi tidak ada juga desain begitu, desain grafis gitu, seperti itu. Dan ternyata memang anak-anak SD itu sudah mahir semua gitu ya kalau pakai laptop. Kemudian ada kegiatan riset siswa dan juga pembinaan ekstrakurikuler yang kompetitif. Promosi kami juga memakai promosi langsung juga, sebagaimana tadi ada gambar di atas, bahwa kami memang mendatangi SD dan juga SDIT, SD swasta di Kabupaten Wonogiri untuk menawarkan experience kelas tadi, kemudian menawarkan apa namanya parenting begitu ya, kemudian yang itu menghadirkan orang tua wali dan pesantren Ramadan. Kemudian kami juga menawarkan karena kami satu lokal dengan SMA, kami menawarkan bagi calon wali murid itu untuk program paket SMP sampai SMA dengan kalau bahasanya ya 1 kali bayar uang gedung seperti itu. Prof. Baik, saya lanjutkan. Seperti ini ketika anak SD mengikuti pembelajaran di tempat kami dan juga mencoba ekstrakurikuler ya, yang robotik. Kemudian evaluasinya terhadap program dan inovasi yang dilaksanakan itu setiap akhir bulan ada evaluasi bersama. Yang kemarin kok SD itu didatangi nggak mau, kenapa? Oh ternyata nggak ada dana untuk datang ke sekolah kami, maka kita carikan solusi bagaimana satu sekolah yang secara anggaran tuh nggak mampu untuk datang ke sekolah kami biayai bisnya. Kalau misalnya dari Purwantoro itu kan cukup jauh, berapa 1 jam begitu, maka kami biayai untuk bisnya, sehingga experience kelas yang dianggap berat bagi mereka itu jadi mudah begitu. Fakta di lapangan, maksud dari evaluasi ini adalah ke depannya supaya eh, manajemen humas dan marketing ini bisa berjalan dengan baik begitu. Kemudian fakta di lapangan, meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan Islam terpadu yang menggabungkan kurikulum nasional, tahfidz dan pembinaan karakter yang terjadi selama ini. Kemudian memang persaingan semakin ketat dengan sekolah negeri dan swasta yang lainnya begitu ya. Maka itu kenapa memang inovasi ini harus selalu
muncul dan diadakan ya, mencari inovasi yang terbaik bagaimana kita bisa eh, menarik begitu ya. Kemudian pemanfaatan media digital eh, sudah ya tadi ya dilakukan untuk promosi dan publikasi kegiatan. Kemudian peran humas semakin strategis ya menjadi jembatan komunikasi antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Kemudian branding sekolah berbasis nilai Islami ya kita untuk belajar supaya humas semakin profesional begitu. Kemudian masih membutuhkan strategi marketing yang terencana ya semuanya masih bersifat insidental hanya fokus pada penerima siswa baru begitu. Jadi eh, kebetulan di tempat kami memang ada pembatasan begitu. Jadi setiap tahun hanya boleh menerima murid sesuai tahun yang lalu. Jadi 6 kelas gitu, Prof. 6 kelas. Semuanya sekarang ada 19 tambah 4. 19 tambah 4. Oke, 23. Karena kami ada satu yang kelas jauh di Slogoimo begitu. Kemudian persaingan branding dengan sekolah yang lain ya, tantangannya dihadapi yang juga menawarkan keunggulan yang serupa. Ya, di dekat dengan sekolah kami juga sudah ada yang mengadakan beasiswa bagi yang hafalan sekian, maka gratis dan lain sebagainya. Kemudian juga mengadakan expo begitu ya, sebagaimana yang kami ada juga dan juga kegiatan-kegiatan apa namanya promosi yang lainnya. Yang keempat, minim anggaran promosi masih terjadi ya, karena memang prioritas lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan akademik dan operasional. Kemudian butuh yang kelima, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tren komunikasi generasi muda gitu ya. Misalnya konten digital kreatif ya, storytelling dan video pendek. Yang keenam, adanya komunikasi antar kesenjangan komunikasi antar sekolah, orang tua dan masyarakat ya. Jadi kami berharap semuanya bisa dikelola dengan transparan begitu. Kemudian yang terakhir pengukuran efektivitas humas dan marketing yang masih lemah sehingga dampak terhadap reputasi dan jumlah siswa masih berat, masih sulit untuk dievaluasi secara objektif begitu. Yang terakhir, Prof, kesimpulan dan saran ya peran humas dalam perkembangan marketing lembaga pendidikan di SMPI Telu Wonogiri sudah berjalan dengan baik secara umum ya. Hal itu dilihat dari partisipasi semua pihak dalam marketing pendidikan. Kemudian semua pihak berkomunikasi secara efektif serta memberikan timbal balik atau feedback ya sehingga eh, semoga menghasilkan hal yang baik juga untuk sekolah kami ya. Yang terakhir, sarannya pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas, butuh banyak masukan dan saran dari penjenengan semua. Ya. Terima kasih. Itu dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Masukan dan saran dari Prof dan teman-teman sangat kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo langsung bisa didiskusikan. Kalau yang lain atau langsung dijawab, Prof? Monggo, bebas saja. Bebas. Baik, terima kasih Gus Rizky. Masih di Mekah apa Madinah niki, Gus? Minta doanya semuanya nggih. Yang pertama, untuk SMP itu di Dapodik itu jumlah siswa kelas 32 begitu. Kemudian yang di Kabupaten Wonogiri, khususnya Kecamatan Wonogiri, kami ada 19 kelas. Kemudian karena ini cerita aja ya, kita itu punya SDIT di dekat Jawa Timur sana, di Kecamatan Purwantoro dan Slogoimo, di mana di situ juga muridnya itu banyak, satu yayasan juga, tetapi karena dekat dengan Ponorogo gitu, maka kebanyakan itu larinya ke Jawa Timur gitu, ke Ponorogo. Akhirnya kemudian kami yang dari yayasan itu membuat solusi untuk mendirikan SMP di Slogoimo, dekat SDIT Slogoimo begitu. Gedung sudah berdiri, Gus, 6 lokal begitu untuk pembukaan, tetapi ternyata perizinan kami sulit gitu. Jadi harus ada tanda tangan dari 2 SMP terdekat bahwa mereka mengizinkan berdirinya SMP Islam Terpadu di situ. Dan kami tidak mendapatkan itu karena mungkin memang sekolah negeri di sekitar muridnya masih kurang. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya kemudian kami mewadahi itu beberapa waktu yang lalu yaitu terjadinya begitu. Kemudian ini proses lagi di tahun 2025 begitu. 2024 2025 kemudian kami bisa, tetapi masih belum berdiri sendiri, tetapi masih ikut Al-Huda. Jadi kalau kalau di Purwanto itu namanya SDIT Nurul Iman, kalau SD Slogoim itu namanya Ar-Rahman gitu. Jadi belum belum bisa namanya SDIT SMP IT Ar-Rahman tidak. Jadi masih ikut Al-Huda, tapi kelas jauh. Jadi secara administratif, Dapodik dan semua kegiatan itu ikut kami. Jadi sekitar 1 jam dari kota, dari kecamatan Wonogiri. Kebetulan saya di kecamatan kota begitu dan itu di eh, timur ya, sebelah timur, 1 jam dari kota begitu. 32 siswa per kelas, Gus. Untuk SMP kan Dapodik segitu ya. Kemudian di kecamatan kota itu 19, di Slogoimo itu empat kelas begitu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya tadi bagus. Oke, feedback nggih. Ya memang kami bulan September seperti ini tadi saya cuplik sedikit inden kursi begitu ya. Memang sudah membuka PPDB itu selepas Agustus. Jadi murid baru masuk 1,5 bulan kita buka lagi di bulan September. Kebetulan kami dari dinas diizinkan karena memang pondok pesantren begitu. Jadi kami itu ya sekolah Islam terpadu tetapi eh, Ba'da asar sampai pagi itu di pondok begitu.
namanya YPIT Al-Huda, Ponpes Al-Huda begitu. Kemudian hmm, ini tanggal 1 sampai dengan 30 September kemarin dari 6 kelas yang boleh kami angkut gitu ya. Kita boleh 6 kelas yang boleh kita cari gitu. Alhamdulillah sudah dapat 4 kelas. Jadi 120 siswa, jadi kalau 192 ya itu kurangnya berapa? 70-an itu, Gus. Untuk tahun ajaran 2026. Kenapa buka duluan begitu? Karena memang kalau saya tadi sampaikan bahwa pangsa pasar itu berbeda ya, orang tua yang berkesadaran untuk memondokkan anaknya gitu ya, atau anak tinggal di boarding itu memang masih sulit kalau di Wonogiri. Jadi kami memang silaturahimnya itu sejak bulan Juli ya. Setelah MPLS itu kemudian kita semua nyebar sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk silaturahim ke SD-SD. Karena kalau kita tidak, tadi saya sampaikan, menyampaikan marketing kita, yang kita jual itu apa, mereka tuh nggak tahu. Masyarakat Wonogiri belum tentu buka website kita juga kan begitu. Gitu Gus, matur nuwun. Oke. Oke, terima kasih. Kalau kebetulan siswa kami ya, sebagaimana yang sampaikan tadi, kebanyakan memang dari SDIT, gitu ya. Mungkin saya buat persenan ya, 70% itu dari SDIT, 30% itu dari SD negeri. Kami sowan-sowan ke SD itu menawarkan apa namanya tadi ya, parenting untuk wali murid itu wali murid kelas 5 6 begitu. Sehingga wali murid itu sejak kelas 5 itu sudah kelas 5 kelas 6 itu mengikuti parenting itu sudah bertemu dengan kita, guru-guru dari SMPIT, dan kita kasih gambaran seperti ini. Kebanyakan pertanyaan dari mereka adalah jika saya tidak mau dari sisi biaya begini-begini, nanti bagaimana? Maka kita carikan solusi yaitu orang tua asuh gitu. Jadi yang mau membiayai sampai selesai itu seperti itu. Misalnya, jadi di kegiatan parenting itu memang kita minta kepada sekolah SD Islam maupun SD negeri itu untuk menghadirkan wali kelas 5 dan kelas 6. Jadi kalau sekarang kami sudah buka untuk tahun 2026-2027, maka untuk tahun 2007-2028 kami sudah dapat 50 orang begitu, yang sekarang kelas 5 gitu. Jadi kayak gitu. Karena memang sekali lagi tahan di tengah persaingan di mana sekarang ya saudara-saudara kita juga eh, membuat brand yang sama, ya seperti itu, dan juga punya keunggulan juga, dan kita harus bertahan dengan inovasi sebaik mungkin. Gitu. Mohon maaf, Prof, kalau jawaban saya kurang memuaskan atau mungkin keluar dari Iya, bagus. konten, ya. Nggak masalah, Pangapunten. misalnya diskusi ya. Ya, saya mengalir aja karena memang saya yang mengalami seperti itu yang kami lakukan gitu. Jadi kayak Alhuda Expo itu ya kita nyebar proposal ke SD-SD, kemudian ada lomba futsal di sini, hadiahnya misalnya juara 1 750 atau 1 juta, juara 2 750, juara 3 segini, dan piala. Ngoten niku. Kemudian dari sekolah-sekolah itu kami ada piala bergilir juga di mana oh tahun ini ternyata SD Muhammadiyah yang banyak kejuaraannya. Jadi kita bebas semua bisa ikut seperti itu. Kadang sampai 2 hari kegiatan expo itu, dan panitianya adalah kakak tingkat, artinya kelas SMP kelas 9 itu kan udah bisa diajak untuk kerja bareng ya. Guru hanya mantau saja seperti itu. Oh, Mas enak orangnya. Mau ke sana yang awalnya itu nggak mau jadi mau. Karena kalau kita sekedar apa namanya brosur gitu ya tanpa
brosur, kemudian YouTube pun belum tentu kalau orang tua itu membuka ya, kecuali kalau memang orang tua itu berpendidikan. Kalau di luar negeri kan memang masih belum gitu. Jadi memang kita harus bertemu dan menjawab keraguan mereka yang katanya mahal itu apa benar seperti itu. Bagi yang keberatan kita carikan solusi begitu. Terus tadi saya menyampaikan kami dibatasi jumlah kelas memang iya karena memang ada sekolah-sekolah di sekitar kami eh, negeri pun masih kurang murid begitu, Prof. Monggo yang mau menambahkan masih belum sempurna materi saya. Enggak, yang lain silakan ini ditanggapi. Ini menarik ini, ya. Terus mungkin ya satu hal, Prof, memang tambahan aja yang saya tidak mencantumkan di situ, tapi di luar konteks kehumasan bahwa Alhamdulillah semua yang bekerja di tempat kami ya komitmen sejak awal begitu, komitmen untuk membesarkan sekolah ini bersama-sama begitu. Jadi jarang ada yang guru itu bedet di tengah jalan gitu ya. Kecuali karena menikah di bawah suaminya, semuanya ya bertahan ya. Kecuali ada tadi alasan yang lain itu. Jadi itu kenapa kayak di sekolah itu ya rumah kita seperti itu. Yai Arif, monggo Yai ABM. Biasanya Yai Arif tanya. Ya, Bu aja. Luar biasa ini Al-Huda. Di Kendal itu belum belum ada Bu aja. Di Kendal ada IT tapi belum seluar Jangan manggil, biasa oh, jangan. Al-Huda. Oh, Eh, saya ingin bertanya itu, bagaimana guru-gurunya itu tadi yang bisa yang disampaikan oleh Bu Rusmuni itu tidak pernah keluar di pertengahan jalan kecuali ada udzur syar'i ya. Itu bagaimana caranya yayasan atau pengelolaan punya inovasi di dalamnya untuk kan otomatis tidak semua guru itu apa langsung punya apa ya rasa memiliki terus tidak punya apa istilahnya untuk terus di situ. Kadang kan apalagi kalau kalau kemarin-kemarin tuh ada istilahnya guru-guru itu yang dari IT ini dari IT di Kendal itu yang mendaftar P3K itu ada sekitar 13-an. Nah, terus itu kebetulan diterima semua. Nah, ini kan jadi nyun sewu dari sekolah itu kan akhirnya kebakaran jenggot walaupun tidak punya jenggot ya. Kebakaran jenggot, wah akhirnya bingung dikeluarkan semua itu yang daftar P3K itu. Nah, ini bagaimana respon inovasi dari Al-Huda ini yang tadi disampaikan apa namanya eh, guru-gurunya tidak berhenti di perjalanan. Karena ini kaitannya juga dengan tadi PPDB yang bisa luar biasa sebelum tahun tahun 2026 sudah punya data data apa data siswanya terus bagaimana inovasi tadi lewat lomba-lomba dan lain sebagainya kan luar biasa ini. Kaitannya kan dengan gurunya kalau gurunya tidak konsisten, tidak punya rasa memiliki di lembaga itu, otomatis keberlangsungan ke depannya juga tidak bisa istiqomah kan gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya bisa dikomentari
Bunda, matur suwun. Duh. Pertanyaan ya Arif sih angel gini gini. Nggih, nggih. Tadi intinya kenapa kok gurunya kebanyakan bertahan seperti itu. Saya coba menjawab begitu ya. Eh, Tadi saya sampaikan bahwa kebanyakan memang yang mengajar di mana mungkin saya ceritakan dulu sejarahnya bahwa sejak berdiri tahun 2000 berikutnya ya tahun ketiga itu 45 dan sampai sekarang ini hampir 600 begitu. Untuk SMP dan untuk SMA itu ya hampir 400 ya kami satu lokal begitu. Eh Kenapa ya mereka bisa bertahan? Ini boleh bicara konteks anu enggak ya? Di sekolah kami kebetulan saya tahu bahwa keberjalannya apa namanya? Aku mau bahasanya kayak gimana ya tadi ya? Kami memberikan kalau kita semua komitmen di sekolah itu berarti kewajiban ya. Kami memberikan hak kepada guru di sekolah kami dari yayasan terutama itu memang cukup. Loh, kok cukup? Dari mana uangnya gitu ya? Kebetulan di tempat kami itu sih jadi merembet kemana-mana. Jadi nggak ngomongin marketing lagi. Jadi di Alhuda itu ada yang namanya unit bisnis. Jadi bisnis itu salah satu unit usaha dari sekolah. Kan kalau kita itu buku beli ya itu tidak ke sekolah tetapi ke unit bisnis seragam beli kan jual beli boleh ya bukan maksudnya bukan di luar SPP di luar uang gedung di luar iuran makan itu kami ada unit bisnis di mana di situ tugasnya adalah mengembangkan usaha ada toko Ahmad namanya ada apa, Dok? Bentar bro sebentar. Sebentar Dok. Tadi bisnis saya tugasnya mengembangkan usaha sehingga intinya itu bisa membantu kafalah atau penghasilan dari guru-guru di sekolah kami. Ada toko, ada hadring, hadring itu ya jual minuman segala macam. Kemudian ada laundry, ada fotokopi, percetakan, kemudian fotokopi, kemudian ada catering. Sekarang merambah seperti Yai Arif, biro umroh, seperti itu. Dan laba dari itu semua berapa persen untuk BMT juga untuk mensejahterakan guru. Jadi kalau kita mengandalkan SPP, kita naiknya itu nggak berani lebih per tahun itu nggak berani lebih dari 20.000, Yai. Jadi nggak berani karena masalah luar negeri kan tadi saya sampaikan gitu ya nggak bisa naik secara ekstrim seperti di Solo ya. Oh di Solo tuh ya mungkin nggak masalah gitu. Tempat kami kenaikannya nggak bisa langsung jelek gitu. Jadi dari situ membantu penghasilan dari kita semua. Salah satunya karena kita memang supaya kita fokus bekerja itu memang yang di rumah kan supaya dapurnya tetap ngebul ya. Tapi nanti untuk koreksi ya kalau saya salah menjawab ya. Kemudian yang kedua ya tadi bahwa kebanyakan yang saya alami selama 17 tahun begitu ya. Itu yang keluar tuh ya karena kalau ibu-ibu ya nggak boleh suaminya bekerja, kemudian eh, eh, kalau gadis ya menikah di bawah, seperti itu. Kalau bapak-bapak lebih sering tidak ada yang keluar, tapi adanya mutasi, ya. Mutasi, misalnya karena di SMA IT butuh guru PAI, maka dimutasi ke SMA. Tapi kita semua meskipun di lembaga manapun SD, SMP, dan SMA itu relatif indeks yang sama, indeks penghasilannya sudah ada sesuai dengan masa kerja dan apa namanya amanah di lembaga masing-masing seperti itu. Kemudian
di lembaga masing-masing. Seperti itu, Pramu. Jadi di sekolah saya sendiri saya tidak mendapati, Mbak, aku pengen daftar tiga. Saya tidak mendapati itu. Seperti itu. Apa karena mungkin di awal itu sudah ditanya gitu, apakah masih ketika seleksi, apakah masih ada keinginan jadi P3K? Enggak, loh, alat itu dari yayasan gitu. Seperti itu. Yaya Arif mungkin saya eh, kalau ada sanggapan. Cukup, Bu. Hmm. Yang lain enggak kalau ada yang mau menambahkan. Hmm. Dok, sini, Dok. Monggo, Prof. Tidak ada masukan lagi. Mungkin masukan dari Prof. Ya, saya tunggu. Baik-baik, kalau nggak ada lagi, nggak usah dipaksa ya. Udah capek dari pagi ya. Pertama ini, manajemen humas dan marketing. Itu dua hal yang sama atau berbeda kira-kira? Ada humas dan ada marketing. Humas itu ada kaitan dengan proses untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait, baik itu internal, eksternal. Oke. Tujuannya tentu lebih umum dibandingkan marketing, karena humas itu bisa terkait dengan penyebaran informasi yang tidak selalu berhubungan dengan menjual, ya, tidak selalu berkait dengan marketing. Nah, sementara kalau marketing itu memang konteksnya apa yang dilakukan itu endingnya itu adalah untuk menjual, ya, untuk mempromosikan atau untuk menjual. Jadi kalau kita bicara humas, bisa saja humas itu sifatnya informatif, informatif kemudian bisa menjadi mediator dalam berkomunikasi, itu juga humas ya. Jadi humas itu bisa saja konteksnya sebagai mediator untuk menjalin komunikasi, apakah itu kemitraan dengan pihak eksternal atau dengan stakeholder internal. Maka media yang digunakan juga, humas juga bermacam-macam. Kalau yang model-model baru tentu sudah memanfaatkan teknologi. Nah, dalam konteks teknologi, maka kehumasan ini biasanya juga memiliki platform-platform untuk media komunikasi atau media untuk penyebaran informasi, ya, termasuk medsos yang biasa digunakan di dalam lembaga pendidikan itu. Apa official gitu ya, officially itu misalnya Instagramnya sekolah ataukah misalnya website ya, Facebook dan sebagainya, atau kalau dulu ada yang namanya Twitter ya, kemudian jadi apa, X. Nah, itu kehumasan. Dan humas sendiri sebenarnya memiliki manajemen atau harus dikelola secara. Jadi humas itu bukan hanya bersifat responsif. Humas juga harus bersifat aktif dan ya harus apa,
progresif gitu ya. Jadi humas sendiri tidak boleh hanya responsif. Jika ada kebutuhan ini baru melakukan, jika dibutuhkan menyampaikan baru disampaikan. Jika disuruh baru melakukan, tidak tentu tidak akan begitu. Jika humas hanya berfungsi menjadi kepanjangan tangan dan bersifat responsif atau bersifat melakukan perintah, melaksanakan perintah, maka manajemen kehumasan juga tetap tidak akan optimal. Jadi bisa jadi humas itu menjadi tidak maksimal fungsinya ketika paradigma berpikirnya itu ya sekedar menyampaikan informasi. Ketika diminta untuk menyampaikan baru menyampaikan. Ketika tidak diminta ya diam. Itu tentu bukan yang diinginkan. Nah, dalam konteks ini biasanya lembaga pendidikan itu menyatukan antara fungsi kehumasan dengan fungsi marketing. Karena kalau itu dilakukan oleh tim yang berbeda, itu menjadi mahal ya. Antara bagian marketing berdiri sendiri, humas berdiri sendiri, tentu itu ada dua unit atau dua apa unsur yang berjalan sendiri-sendiri dan menjadi lebih mahal. Dalam konteks ini maka humas bisa disatukan. Nah, yang menarik di SMPIT tadi, eh, tim marketing itu nampaknya tidak berdiri sendiri khusus tim marketing gitu ya. Atau memang ada atau tidak, saya belum begitu bisa menangkap karena tadi nampaknya hampir semua orang ikut memasarkan gitu ya. Semua guru misalnya ikut terlibat. Apakah itu melakukan fungsi marketing secara kolektif atau itu ada unit khusus yang menangani marketing secara spesifik dan meskipun kemudian melibatkan yang lain. Nah, ini saya belum begitu bisa menangkap di artikel ini ya. Kemudian, marketing itu sebenarnya ada strategi-strategi tentu ya. Kita mengenal ada strategi marketing itu yang disebut dengan 4P atau yang marketing mix menjadi 7P. Nah, ini dalam konteks artikel tadi, saya kira bagus kalau dianalisis dengan itu. Kira-kira SMP IT Al itu fokusnya kemana? Marketing. 4P itu kan teorinya McCarthy, ya, Jerome McCarthy. Memang teori lama, tapi itu banyak ya rujuk jadi teori dalam yang pertama adalah kalau prodi orientasinya misalnya output lulusan kita lah. Nanti lulusan kita ini akan hafal Al-Quran, lulusan kita ini akan memiliki apa keunggulan di bidang sains misalnya, memiliki keunggulan di bidang apa itu dari profil yang dipromosikan itu berarti produk. Strateginya adalah produk. Produk berarti bagaimana lembaga ini menjual atau menawarkan kepada masyarakat dengan menunjukkan produk atau menjanjikan produk yang akan dihasilkan dari lembaga ini. Maka itu fokus marketing mengusung produk. Tentu produk ini bisa digunakan menjadi sarana atau menjadi strategi untuk marketing yang efektif ketika hasilnya sudah bisa dilihat. Jadi misalnya kakak tingkatnya itu kan sudah ada lulusan. Semua yang atau lulusan-lulusan yang sudah ada sebelumnya itu bisa diprofiling dan kemudian bisa menjadikan nilai jual. Misalnya tuh lulusan-lulusan kemarin dari sini itu misalnya diterima di mana. Kemudian punya kompetensi apa, punya prestasi apa. Jadi kalau itu yang dipakai untuk marketing, maka bisa dikatakan strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan atau strategi produk sebagai sebagai apa ya, hal yang layak dijual gitu ya, yang dipromosikan. Yang kedua itu price. Tadi sudah banyak didiskusikan. Kalau bicara price ya, biasanya namanya IT itu lebih mahal dibandingkan yang tidak IT kan itu ya. Secara harga. Jika harga itu kemudian dipakai untuk jualan gitu ya, untuk jualan, ini tentu segmentasi pasarnya
sudah dipetakan kan. Tadi strategi tahapan marketing kan pertama harus mengidentifikasi segmentasi pasar ya. Tidak bisa kita melakukan marketing langsung jalan. Tentu yang pertama harus melakukan identifikasi pasar atau segmentasi, kemudian positioning tadi ya. Nah, tahapan tiga tadi yang disampaikan. Nah, ketika bicaranya adalah price, berarti kan segmentasinya jelas. Kalau mau tadi misalnya kegiatan parenting ke SD negeri. SD negeri itu kan mesti akan di profiling dulu. SD negeri yang ada yang dikunjungi ini kira-kira orang tuanya dari kalangan mana? Ini SD-SD ini apakah dari kalangan ya Wonogiri itu kan banyak sekali TKW, TKI gitu ya kira-kira atau banyak orang yang merantau ke luar kota. Dan mereka itu meskipun di rumahnya mungkin kelihatan biasa-biasa, sebenarnya orang tuanya atau yang merantau ini di sana duitnya gede gitu ya, penghasilannya banyak. Maka ketika ini ditawari sesuatu yang mahal, mereka itu punya daya beli yang tinggi. Nah, maka kalau itu ditawarkan dan menjanjikan, mereka ini masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya yang apa namanya yang disasar tadi dipromosi itu adalah dari kalangan masyarakat di pedesaan yang mungkin mayoritas penghasilannya hanya dari petani misalnya atau buruh tani begitu, dengan harga yang mahal tentu menjadi berat untuk berharap mereka masuk. Tapi mungkin mereka tidak akan tertarik dari price-nya karena tinggi. Mereka akan tertarik dari yang lainnya. Nah, ini kan strategi marketing itu sebenarnya kan harus melihat apa yang di apa, jadikan saran. Saya jelas. Segmentasi mereka ya belinya tinggi ya, price itu nggak ada masalah bagi mereka. Bahkan bisa jadi menjadi daya tarik. Daya tariknya adalah sekolah yang mahal tapi dengan jaminan ya kan, jaminan produk yang bagus, ya mereka lebih menarik, lebih tertarik dibandingkan biayanya mungkin tidak terlalu mahal tapi tidak ada jaminan. Nah, ini tentu strategi marketing yang bisa dimixkan antara produk, price, kemudian place. Nah, saya kira place ini juga menjadi daya tarik ini. Posisi sekolahnya ada di mana ini? Strategis apa tidak lokasinya, kemudian nyaman nggak ini tempat ya apa dari sisi fasilitasnya. Kalau ini berasrama, boardingnya seperti apa kira-kira? Nah, jangan sampai misalnya bangunannya tidak kokoh ya. Ini kan eh, apa namanya place itu juga di profiling juga. Oh ini loh, biasanya kalau lokasinya gedungnya bagus, sarananya bagus, itu justru dipromosikan dengan foto-foto, video, visual yang membuat orang kalau masuk situ, wah nyaman ini kan, sekolah di sana nyaman dan dijamin itu enak itu ya. Tidak akan khawatir nanti apa misalnya tidurnya tidak nyenyak, kemudian misalnya kehidupan sehari-harinya tidak terjamin, mungkin air susah dan sebagainya. Ini kan place. Jadi biasanya place juga akan digambarkan. Maka di dalam web itu saya lihat juga tadi webnya. Sarananya itu dituliskan jelas. Karena memang itu memiliki nilai jual. Tetapi bagi sekolah yang memang tampilannya itu ya, tampilan apa sekolahnya, tempatnya, gedungnya, sarananya itu kurang bagus, biasanya itu tidak akan dimunculkan, malah tidak ditampilkan karena memang tidak menjadi sesuatu yang layak dijual. Lalu promotion, kalau promotion kan soal bagaimana mempromosikan, siapa yang harus terlibat, apa fasilitas yang digunakan dan sebagainya. Nah, itu empat P yang McCarthy. Tapi kalau ketika menjadi 7P, itu ditambah tiga. Ada people, ada proses, ada physical evidence. Nah, yang masuk dalam people ini, SDM ini masuk di dalamnya. Misalnya tadi, kalau guru-guru itu memang punya komitmen yang tinggi, itu sudah menjadi salah satu bagian kekuatan. Apalagi people-nya itu misalnya kompetensinya guru semuanya bagus. Dilihat dari apa? Misalnya dari pendidikannya, jasa gitu ya. Dari mungkin pengalaman pelatihannya.
apalagi mungkin pernah ikut sertifikasi, memiliki kompetensi-kompetensi tertentu, itu akan menjadikan nilai jual tersendiri. Jadi people itu pun bisa dipakai untuk promosi. Apalagi kalau lembaga pendidikan itu misalnya punya tokoh yang karismatik gitu ya. Itu biasanya akan laku dijual gitu ya. Dalam arti dijual itu ya dikenalkan ke masyarakat untuk proses marketing. Misalnya lembaga pendidikan ini miliknya seorang ulama besar gitu ya misalnya. Maka itu nama beliau saja dituliskan di dalam apa? Di dalam leaflet kita, di dalam profil sekolah kita. Itu sudah menjadi jual tersendiri. Tidak perlu kita banyak menjelaskan kepada masyarakat. Jika kita tampil itu saja, itu orang sudah, oh ini sekolahnya Pak Yai ini misalnya, oh ini Ustadz ini ya, oh ini siapa yang orang itu sudah langsung percaya bahwa oh sekolah ini mesti bagus itu ya. Itu salah satu cara juga yang dipakai untuk mempromosikan sebuah lembaga pendidikan. Maka ada apa namanya? Ada cerita ini ya, ada contoh ya, bukan cerita. Ada contoh di apa namanya? Di lembaga pendidikan yang baru saja berdiri, tetapi langsung peserta didiknya itu langsung bludak, langsung banyak. Ini terjadi di sekolah tinggi apa miliknya Mbah Yai Maimun itu almarhum Maimun Zubair ya. Ya, bikin sekolah tinggi dan fokusnya itu pendidikan bahasa Arab. Begitu dibuka pertama itu pendaftar langsung di atas 100. Padahal di tempat lain ya, kampus lain yang membuka program studi yang sama pendidikan bahasa Arab, mencari satu kelas kadang-kadang sulit. Tapi begitu sekolah kampus ini berdiri dengan nama membawa nama dan membawa ketokohannya almarhum Mbah Maimun Zubair, itu langsung masyarakat langsung percaya bahwa wah kuliah di situ itu akan bagus ini. Bisa jadi bukan karena bagusnya lembaga pendidikannya, tapi ada nilai lain yang orang komunitas alumni dan sebagainya itu langsung menyatakan diri siap kuliah di sana, anaknya siap kuliah di sana karena apa? Ada keberkahannya Mbah Yai kan itu. Jadi namanya people. Ketokohan pun bisa dijual dalam arti untuk promosi kita itu bisa mengusung ketokohan. Nah, ini cara cara melakukan strategi marketing itu banyak cara. Ya, kalau dulu kita di kampus kita Win zaman masih Stein ya. Zaman masih Stein itu kan kita masih awal-awal untuk mencari mahasiswa itu kan juga tidak mudah. Dan di situ kemudian yang kita laku jual kira-kira apa? Kalau kita bicara produk lulusan mungkin tidak jauh beda dengan kampus lain kan. Harus jelas apa yang menjadi keunggulan kita. Nah, di antaranya justru yang kita jual adalah place. Strategi marketing kita adalah letak kampus yang strategis. Itu yang kita promosikan kemana-mana. Mudah dijangkau dari manapun. Dekat dengan bandara, dekat dengan terminal gitu ya. Dekat dengan stasiun. Ini akan menjadi nilai jual juga ternyata. Karena apa? Itulah yang kita jual di awal-awal sebelum ada keunggulan-unggulan yang lain. Nilai jualnya adalah letak yang strategis. Dan ternyata itu juga menarik itu ya. Contoh lagi misalnya ada eh, misalnya teknologi ya di SMP IT tadi saya lihat ada LMS kan. Nah, LMS itu yang dikembangkan pakai ini ya Google Classroom saya lihat kalau nggak salah ya. Di situ sudah pakai LMS. Nah, LMS ini dipakai untuk apa? Itu kan menjadi salah satu keunggulan misalnya, keunggulan di bidang teknologi, pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran. Itu masuk di eh, apa namanya? Ya physical evidence atau masuk di dalam ada apa misalnya proses ya. Karena ada people, ada
Proses juga bisa menjadi nilai jual tersendiri. Yang dijual apanya? Misalnya ada proses pembelajaran yang humanis, misalnya proses pembelajarannya yang aktif, anak tidak akan terlalu banyak dibebani dengan tugas di rumah misalnya. Itu kalau dilakukan apa ditampilkan atau dibuat. Nah, ini seperti yang ditayangkan. Oke. Ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran itu menyenangkan, aktif, kemudian melibatkan teknologi dan sebagainya. Itu juga menjadi nilai jual. Nah, maka hemat saya, artikel yang ditulis tadi, yang banyak sekali hal yang ditampilkan dan kaya, itu bisa dibuat analisisnya menjadi lebih jelas. Lebih jelas itu misalnya, apa sih fokus marketing yang digunakan di dalam eh, mempromosikan sini. Kan hasilnya udah jelas tadi banyak sekali dan sudah berhasil. Ini sudah segmentasinya ada, targetingnya ada, tapi kira-kira fokus isi apa yang belum ya? Yang belum adalah bagaimana isinya atau fokus apa yang kemudian menjadi andalan untuk dijadikan promosi. Nah, apakah itu tadi produknya, apakah prosesnya, atau ini seluruhnya? Karena bisa saja seluruhnya itu di mix gitu ya. Namanya mix marketing itu berarti semua semua apa proses marketing itu digunakan atau semua konsep komponen dan fokus marketing ini bisa disatukan dalam satu rangkaian. Tapi biasanya meskipun itu semuanya akan ada yang menjadi unggulan gitu ya. Akan ada yang jadi unggulan. Apa yang menjadi unggulan misalnya ketika kita presentasi biasanya itu akan menjadi yang pertama disampaikan. Ya, apa yang pertama disampaikan itu? Nah, apakah menjanjikan output ya, output dari lembaga kita ini akan menjadi lulusan yang misalnya punya karakter apa misalnya. Biasanya itu akan ada di visi misi lembaga dan visi misi lembaga itu yang kemudian biasanya akan pertama yang dikenalkan ke masyarakat. Ya, kalau di sini saya baca visinya mewujudkan generasi Islami berprestasi, mampu berkolaborasi, berjiwa pemimpin lah. Biasanya ini kemudian biasanya akan menjadi di breakdown menjadi core value apa yang diusung dan apa yang kemudian diharapkan ketika anak-anak itu mau sekolah di sini. Dimulai dari situ, misalnya begitu. Nah, ini tergantung lembaga ya. Jadi ini saya memberi contoh saja. Maka di artikel yang sudah banyak data ini, hemat saya dibuat lebih apa ya, lebih fokus, lebih jelas begitu. Karena kalau kita baca judulnya kan inovasi. Jadi inovasinya apa gitu ya? Inovasinya itu misalnya inovasi dalam penetapan target misalnya, atau inovasi di dalam menjangkau apa tadi pasar kita. Karena ternyata cara-cara ini belum banyak orang melakukan, maka itu bisa menjadi sebuah inovasi. Misalnya tadi yang apa eh, yang parenting ya, parenting itu mungkin juga nggak banyak yang melakukan itu. Itu adalah misalnya inovatifnya. Nah, kenapa itu menggabungkan antara offline online, menggabungkan antara apa istilahnya tatap muka langsung dengan informatif digital. Sehingga nanti kalau ini dijadikan satu kesimpulan, temuan begitu, temuannya jelas. Inovasi kehumasan dan marketing itu seperti ini. Atau misalnya menerapkan teori apa, atau menerapkan model apa begitu. Itu kalau bisa disebut itu lebih bagus lagi. Ya, karena datanya udah banyak, saya kira ini tinggal penyajiannya saja. Lalu yang berikutnya yang kurang menurut saya adalah cara penyajian hasil dari temuan dan pembahasan. Jadi mestinya ini hasil dan pembahasan itu hasilnya dulu disajikan, diperjelas dulu hasilnya, baru dibahas. Kalau ini kan hasil dan pembahasan dimulai dari teori malah. Nah, dalam konteks pendidikan Islam bla bla bla, ternyata langsung teorinya brum.
langsung ngambil teorinya kotor. Ya. Jadi ini dimulai dari teori. Sebenarnya yang tepat dimulai dari data. Data dulu disajikan, setelah data disajikan baru dibahas, ya, dibahas dengan teori-teori itu. Jadi dibalik posisinya data diawalkan, setelah itu baru diberi pembahasan. Nah, data itu basisnya apa? Apakah sajian data ini kembali ke rumusan masalah? Rumusan masalahnya itu mana ya? Mana rumusan masalahnya ya? Di latar belakang atau di pendahuluan ini harus harus dinyatakan secara eksplisit rumusan masalah yang diteliti itu apa dan tujuan penelitiannya apa. Di situ masih agak kurang clear ya, apa tujuan penelitian ini. Sehingga nanti dari rumusan masalah dan tujuan itu pembahasan akan diselaraskan. Misalnya tujuannya adalah untuk mengidentifikasi model inovasi atau strategi inovasi marketing yang dilakukan. Ya, maka nanti deskripsi datanya, sajian datanya adalah diawali dengan apa? Strategi marketing yang dilakukan. Mungkin ada sekian strategi. Lalu tergantung di rumusan masalah. Jadi ini akan selaras dari rumusan masalah ke hasil. Jadi deskripsi data, lalu pembahasan, kemudian dari pembahasan barulah kesimpulan dan saran. Oke, simpulan aja atau penutup ya. Penutup isinya kesimpulan saran. Nah, jadi kalau di sini saya baca itu justru ada fakta lapangan di atas simpulan itu. Jadi kalau masih fakta lapangan kan belum dibahas. Jadi mestinya fakta-fakta itu di awal, setelah itu baru dibahas. Jangan dibahas dulu baru fakta, gitu. Itu akan terbalik. Lalu kesimpulan itu ya isinya menjawab masalah. Apa sih rumusan masalahnya? Kemudian dijawab dengan kesimpulan itu. Nah, terakhir yang perlu ditambah tentu daftar pustaka. Referensinya masih cukup sedikit ini ya, referensinya sedikit. Jadi kalau jenengan gunakan teori-teori tentang kehumasan, humas dalam pendidikan, teori tentang marketing dalam pendidikan, itu banyak sekali teori yang bisa dipakai. Teori marketing secara umum juga boleh, tinggal nanti ditarik ke dalam konteks pendidikan. Tapi buku-buku yang spesifik bahas humas pendidikan juga ada. Di buku yang memang judulnya ya langsung humas, ya manajemen humas di sekolah misalnya, manajemen humas dalam lembaga pendidikan dan seterusnya. Buku-buku seperti itu banyak juga. Itu artinya apa? Teorinya teori spesifik, bukan humas yang seperti teori pada humas secara umum, tapi humas yang dalam konteks lembaga pendidikan. Apa beda ya? Tentu ada bedanya gitu ya. Ada bedanya. Misalnya apa objeknya berbeda, kemudian relasi kehumasannya berbeda, lalu sistem kerjanya juga bisa berbeda. Itu aja catatan-catatan saya terkait dengan artikelnya terutama dan apa yang dibahas tentu karena ini studi kasus itu sebenarnya yang nggak ada benar salah kan, yang ada memang kekhasan di sana apa itulah yang harus diangkat diungkap dan secara sistematis, secara apa menggunakan metode penelitian yang memang dipilih. Kalau ini kan deskriptif kualitas. Baik, silakan mungkin ada Bapak Ibu mau menambah komentar lagi atau bertanya juga boleh mau. Gimana? Ada? Kalau tidak ada berarti cukup gitu ya. 12. Baik, kalau memang tidak ada berarti kita akan cukupkan di dalam kajian hari ini. Yang belum nanti berarti akan bergeser ke Prof. Mutafir ya. Tapi nanti tetap tugasnya dikirim ke grup. Jadi saya harus melihat juga apa bisa melihat setiap yang dipresentasikan itu di grupnya tetap dikirim. Sehingga saya memantau dan saya mengikuti
perkembangan tugas-tugas yang ada. Termasuk tugas yang masih kemarin perlu diperbaiki dan nanti kalau misalnya sudah diperbaiki ya dikirim lagi ke grup sebagai tugas revisi gitu ya. Baik, saya kira itu saja. Cukup hari ini. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Oh ya, karena ini saya selesai, nanti akan dilanjut dengan Prof. Mudofir. Nanti akan saya kirimkan mungkin minggu depan atau kapan begitu untuk soal UTS-nya. Jadi UTS-nya cukup dikerjakan dan diupload. Nanti saya ada linknya. Biasanya pakai Google Form untuk nguploadnya biar langsung ke Google Drive saya. Oke, begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Masih ada kuliah lagi siang. Eh, Betul, Prof. Sudah, udah tiga tadi ya. Baik, kita cukupkan. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya. Sama-sama. Oke, Gus, sehat-sehat, Gus. Selamat